Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Anissa Fairunisa, Saya Ainaya. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul seksualitas. Mari kita simak videonya. Seksualitas, satu kata yang sering membuat orang kikuk untuk membicarakannya. Padahal, ia adalah bagian dari fitrah manusia. Sejak kecil, tubuh kita tumbuh dan berkembang, membawa kita pada fase pubertas, ketertarikan, cinta, dan akhirnya ikatan pernikahan. Namun, bagaimana cara yang benar untuk memahami dan mengelola potensi besar ini? Apakah hanya mengikuti naluri, atau adakah panduan ilahi dan ilmiah yang bisa membimbing kita? Dalam Islam, pembahasan tentang seksualitas tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa terikat pada nilai kesucian, tanggung jawab, dan kemuliaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana Al-Quran dan sains berbicara tentang jenis kelamin, pubertas, pernikahan, hubungan suami istri, penyimpangan seksual, dan pentingnya keturunan. Jenis kelamin manusia ditentukan oleh kromosom yang terbentuk pada saat pembuahan. Jika sel sperma dari ayah membawa kromosom Y dan bertemu dengan ovum yang membawa kromosom X, maka anak akan berjenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, jika sperma membawa kromosom X, maka akan menjadi anak perempuan. Artinya, secara ilmiah, jenis kelamin ditentukan oleh pihak ayah. Juga menemukan fenomena seperti partogenesis, reproduksi tanpa fertilisasi, yang terjadi pada hewan tertentu, namun tidak pada manusia. Selain itu, muncul isu transgender dan intersex. Dalam Islam, perubahan jenis kelamin hanya dibenarkan apabila seseorang mengalami gangguan organ reproduksi sejak lahir. Namun, jika hanya karena keinginan pribadi, maka Islam melarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, hal ini tercermin dalam surat An-Najm ayat 45-46 yang berbunyi, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna, yang artinya, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Ayat ini menunjukkan bahwa jenis kelamin adalah bagian dari sistem keseimbangan ciptaan Allah. Pubertas atau balik adalah fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dalam Islam, seseorang yang telah balik mulai dibebani hukum-hukum syar'i. Bagi laki-laki, tanda balik adalah mimpi basah atau usia mencapai 15 tahun. Bagi perempuan, balik ditandai dengan menstruasi atau haid. Pada masa ini, perubahan hormonal seperti meningkatnya hormon testosteron dan estrogen terjadi, yang menyebabkan pertumbuhan rambut, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Sains menyebutnya sebagai fase perkembangan gonad dan aktivitas hormon seks. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan seks usia dini yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidikan ini mencakup cara menjaga kebersihan organ intim, batasan aurat, serta pengenalan mahram dan non-mahram. Pendidikan ini bukan untuk membuka aurat atau membangkitkan syahwat, tetapi untuk menjaga diri dari kekeliruan dan penyimpangan sejak dini.
Pernikahan adalah institusi suci dalam Islam yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyalurkan hasrat seksual secara halal, membentuk keluarga yang kokoh, dan menjaga keturunan. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 12 disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia mendapatkan ketenangan, yaitu sakinah, cinta, yaitu mawadah, dan kasih sayang, yaitu rahmah. Quran Surah Ar-Rum yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajul litaskunu ilayhi wa ja'bala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, dirimu, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Islam memberikan pedoman memilih pasangan, utamakan agama dan akhlaknya. Rasulullah bersabda, "Pilihlah wanita karena agamanya, maka niscaya engkau akan beruntung." Kesetaraan sosial dan ekonominya atau kafa'ah juga menjadi pertimbangan agar hubungan berjalan harmonis. Proses menuju pernikahan diatur dengan rapi, mulai dari ta'aruf atau perkenalan dengan niat yang serius, lalu khitbah atau lamaran, hingga akad pernikahan. Islam juga melarang orang yang menikahi selain dari agama Islam atau yang disebut dengan orang musyrik atau pezina sampai mereka bertaubat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas akidah dan moral dalam keluarga. Hubungan seksual dalam Islam adalah bentuk ibadah, bukan sekedar pemuasan syahwat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 menggambarkan istri sebagai ladang bagi suaminya, yang menunjukkan pentingnya kesuburan, kehati-hatian, dan ketulusan dalam hubungan intim. Etika dalam hubungan seksual meliputi: yang pertama, tidak dilakukan saat istri sedang haid atau nifas. Yang kedua, tidak dilakukan melalui dubur. Yang ketiga, menjaga privasi. Yang keempat, tidak memaksakan diri. Dan yang terakhir, saling memenuhi hak biologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa bahkan dalam hubungan seksual ada pahala jika diniatkan sebagai ibadah. Sains mendukung pentingnya komunikasi dalam hubungan intim. Kepuasan kedua belah pihak berkorelasi langsung dengan kualitas emosional dan kesehatan mental pasangan. Maka, Islam menekankan kasih sayang, bukan dominasi dalam hubungan seksual. Dalam masyarakat modern, kita menyaksikan makin banyak penyimpangan seksual yang menyimpang dari fitrah manusia. Di antaranya yaitu homoseksualitas, lesbianisme, pedofilia, dan lainnya. Islam menolak semua bentuk penyimpangan tersebut. Dalam Quran Surat Al-A'raf dan Hud dikisahkan kaum Nabi Lut yang diazab karena praktik homoseksual. Sains pun menunjukkan bahwa penyimpangan ini membawa risiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit menular seksual, trauma psikologis, dan gangguan hubungan sosial. Namun, Islam tidak hanya melarang,
tapi juga memberi solusi, yaitu dengan pendidikan yang benar, saluran yang halal yaitu dengan pernikahan, kontrol diri dengan puasa, dan pembinaan moral. Islam tidak menghukum orientasi, tetapi perilaku yang menyimpang. Pintu taubat selalu terbuka, dan rehabilitasi sangat dianjurkan bagi yang berjuang kembali ke jalan Allah. Anak adalah buah cinta dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang keturunan sebagai nikmat besar dan salah satu tujuan utama pernikahan. Disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara dalam ayat 49-50 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabbul liman yasha'u innastaw wa yahabbul liman yasha'u az-zukur. Aw yuzawwijuhum zukrana wa insa wa yaj'al man yasha'u akima innahu alimun qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Ia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan serta menjadikan mandul siapa saja yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surat ini disebutkan bahwa Allah memberikan anak laki-laki, perempuan, atau tidak sama sekali sebagai bentuk kasih sayang dan kebijaksanaannya. Keluarga berencana atau KB dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak memutus keturunan secara permanen. KB bertujuan agar keluarga dapat merawat anak secara optimal. Alat kontrasepsi modern seperti pil, IUD, atau suntik diperbolehkan dengan persetujuan suami istri dan tanpa membahayakan kesehatan. Untuk pasangan yang mengalami kemandulan, Islam membolehkan bayi tabung, asalkan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, tanpa melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga, bukan gaya hidup ataupun mengikuti tren semata. Nutrisi dan kondisi spiritual dari orang tua sangat mempengaruhi kualitas keturunan. Maka setiap pasangan harus mempersiapkan fisik, mental, dan rohani sebelum merencanakan kehamilan. Seksualitas bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari, melainkan bagian dari ciptaan Allah yang perlu dipahami, dijaga, dan dimuliakan. Dengan bimbingan Al-Quran dan pengetahuan sains, kita dapat menjalani kehidupan seksual yang suci, sehat, dan bertanggung jawab. Inilah jalan Islam, jalan fitrah yang penuh cahaya. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.